Halo teman-teman, perkenalkan saya Indah Setiasari Halawa, NIM 2005040473 dari S1 Pendidikan Tata Busana UNESA 2020B. Di sini saya akan membahas tentang menganalisis dan membuat rancangan bahan. Apa yang disebut dengan rancangan bahan? Rancangan bahan adalah rancangan dalam membuat pola ukuran kecil atau dalam skala kecil untuk mengetahui seberapa banyak bahan yang dibutuhkan dalam menjahit sesuai dengan desain yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu fungsi rancangan bahan. Fungsi rancangan bahan 1. Untuk mengetahui banyak bahan yang dibutuhkan sesuai desain busana yang akan dibuat. Kedua, untuk menghindari kekurangan dan kelebihan bahan. Ketiga, sebagai pedoman waktu menggunting agar tidak terjadi kesalahan. Keempat, untuk mengetahui jumlah biaya yang diperlukan. Berikut adalah gambar dari bolero dan rompi. Di sebelah kanan ada gambar dari bolero, di sebelah kiri itu adalah gambar dari rompi. Pengertian dari bolero dan rompi. Bolero adalah semacam blus pendek tanpa kancing yang dikenakan di atas pakaian lain sampai pinggang atau beberapa sentimeter di atasnya. Bolero berbentuk seperti jaket pendek. Sedangkan pengertian dari rompi merupakan sejenis pakaian luar yang dibuat dengan ciri khas tidak memiliki lengan. Biasanya rompi dipakai sebagai outfit luaran yang dikombinasikan dengan kemeja atau kaos. Macam-macam bolero atau rompi. Macam-macam bolero. 1. Red bolero. Idealnya bolero berwarna merah yang terinspirasi dari jaket matador. 2. Lace bolero. Penuh dengan lace dan paillet, karakternya penuh dekorasi dan aksen yang dinamis. 3. Satin bolero. Berbahan satin yang sangat lembut. Macam-macam rompi. 1. Knot collar waistcoat. Tanpa kerah menggunakan leher V yang sederhana. 2. Backless waistcoat. Terbuka pada bagian punggung. 3. Knot collar waistcoat. Tanpa kerah. 4. Notch label waistcoat. Model klasik berkerah. 5. Shawl collar waistcoat. Berkeras tali. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari bolero dan rompi. Pertama, ciri-ciri dari bolero yaitu 1. Jaket pendek, panjangnya di atas pinggang. 2. Mempunyai garis curve atau lengkung dari tengah depan ke samping. 3. Memakai hiasan bordir atau jumbai-jumbai. 4. Memakai lengan pendek atau panjang. 5. Tanpa menggunakan kancing. Selanjutnya ciri-ciri dari rompi. 1. Atasan tanpa lengan. 2. Panjangnya di atas pinggang atau di bawah pinggang. 3. Bukaan di bagian muka dengan kancing atau resleting. 4. Menggunakan saku dalam atau saku alat dan tempel. Bahan yang digunakan dalam pembuatan rancangan bahan. A. Kertas dorslak, kertas payung, skala, gunting, pensil 2B, pensil merah biru, dan lem. Prosedur pembuatan rancangan bahan bolero atau rompi. Mengubah pola dasar menjadi pola yang sesuai dengan model yang dikehendaki atau telah ditentukan. Membuat semua pola-pola bagian busana termasuk lapisan-lapisan yang diperlukan sesuai model pakaiannya. Mengutip tiap-tiap bagian pola tersebut menggunakan kertas dorslak. Menggunting tiap-tiap bagian pola yang telah dikutip di kertas dorslak. Mempersiapkan kertas payung yang dianggap sebagai fragmen bahan dengan lebar sesuai dengan ukuran lebar bahan yang dibutuhkan. Misalnya 90 cm, 110 cm, atau 150 cm dengan menggunakan skala ukuran yang sama dengan yang dipakai untuk membuat pola. Kertas dilipat 2 memanjang apabila model pakaian yang akan dibuat simetris atau dibentangkan secara keseluruhan jika model pakaiannya asimetris.
Susunlah pola-pola kecil di atas kertas payung sehingga mendapatkan pemakaian bahan yang seefisien mungkin. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam menata pola. Di antaranya adalah tempelkan pola-pola yang besar terlebih dahulu, baru kemudian pola-pola yang lebih kecil. Letakkan pola sesuai dengan arah serat kain yang benar. Atur pola dengan teliti, perhatikan mana yang harus diletakkan pada lipatan kain, pada tepi kain, dan sebagainya. Perhatikan tambahan kampu dan kelim yang diperlukan untuk tiap bagian pola. Apabila telah menemukan susunan pola yang tepat, maka rekatkan pola tersebut dengan lem sesuai tempatnya. Anda dapat langsung menggunakan pola dengan ukuran sebenarnya dalam penyusunan ini. Dengan menggunakan pola-pola kecil, kita dapat menghitung banyaknya bahan yang diperlukan. Sedangkan apabila dengan menggunakan pola besar langsung, kita dapat mempergunakan bahan yang ada sehemat mungkin. Berikut adalah hasil jadi pembuatan dari rancangan bahan rompi. Disusun sesuai dengan petunjuk sebelumnya. Sekian pemaparan materi tentang menganalisis dan membuat rancangan bahan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.